ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia tidak akan lari kemana-mana. Tetapi jodoh itu juga tidak akan datang kalau kita nggak cari. Sama halnya dengan rezeki. Rezeki juga tidak akan datang kalau kita nggak berusaha untuk mencarinya. Nah, gimana kalau hari ini kita bicara tentang jodoh yang dalam Islam? Gimana ya jodoh dalam Islamnya? Kalau gitu tema kita tentang jurus ampuh cari jodoh. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya hari ini. Alhamdulillah senang sekali kita bisa ketemu lagi di Islam Itu Indah. Tadi di awal ada bonekanya Ustazah Lulu mengingatkan tentang tema kita hari ini. Coba kasih B, brother, kasih B katanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku yang tengah malu karena teman-temanku cuma diriku yang tak laku-laku. Oh, pengumuman siapa yang punya anak bilang aku untuk teman-temanku yang ada di sini yang sampai saat ini belum laku-laku. Tepuk tangan dong Bu. Ini Masya Allah luar biasa ya Bu ya. Ibu yang punya anak angkat tangan Bu. Yang anaknya belum laku angkat tangan. Ya Allah, anak Ibu sini Bu. Ini anaknya belum laku di depan nih, sini. Coba kita tanya nih. Oh ya Allah. Ibu temen di sini juga ada berdua sini. Ini Masya Allah. Ibu namanya siapa? Nama Susilowati. Anaknya umur berapa? Yang perempuan SMA kelas 2. Yang belum laku? Ya Allah. Masih SMA kelas 2 belum laku. Ibu belum itu waktunya. namanya nggak boleh. Umurnya baru 16 tahun Baru itu. 16 tahun. Kan masih sekolah. Ya kenapa ibu bilang belum laku? Itu belum waktunya. Selanjutnya ibu namanya siapa? Bu Baroro. Ibu Baroro anaknya umur berapa? 24. Cowok cewek? Cewek? Itu yang namanya belum laku. itu yang namanya belum laku. Boleh pilih, mau pilih yang mana ibu? Yang kiri, yang tengah, apa yang pinggir kanan? Tiga-tiganya. Wow, tepuk tangan udah buat ibu-ibu, terima kasih banyak ibu boleh duduk lagi. Aduh Masya Allah luar biasa ya. Ini paling repot emang kalau bicara namanya jodoh. Apalagi punya anak yang sampai gede belum ada pasangannya, belum punya istri atau belum punya suami. Bu, serem gak Bu? Khawatir gak Bu? Khawatir ya. Nih langsung aja nih yang pertama kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana. Tepuk tangan dulu dong buat Ustadz Maulana. Oke Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz mau izin nih Pak Ustadz nih. Apa? Setiap orang kan katanya pasti diciptakan oleh Allah itu berpasang-pasang. Amin. Laki-laki dengan perempuan pastinya ya. Amin. Mengapa masih banyak orang yang gelisah? Iya. Ketika berbicara tentang jodoh dan apa penyebabnya? Mau izin waktu silakan Pak Ustadz. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Salah satu dari 3 rahasia Allah yang jadi takdir, yang hanya Allah yang tahu, bahkan sudah diatur tapi itu jadi rahasia, adalah jodoh, rezeki, jodoh, ajal. Tuh 2, 3 rezeki, jodoh, ajal. Itu rahasia. Makanya kalau berbicara tentang jodoh, pasti orang was-was, gelisah dan sebagainya. Karena yang pertama, karena memikirkan persiapan dan masa depannya. Makanya banyak orang was-was karena tidak mau terjadi ada apa-apa dengan masa depannya. Betul? Yang paling bahaya persiapannya. Persiapannya kan ribet. Makanya permudah pernikahan, perlambat perceraian. Karena banyak di kalangan kita ini justru mempersulit. Pada saat ijab kabul, hatamkan Quran. Waduh, tidak nikah-nikah dong. Gampang baca surah Al-Ikhlas 3 kali kan? Iya. Nah, yang kedua, motivasi ini dalam motivasi ibadah, pastinya kalau motivasi ibadah otomatis banyak gangguan.
ada namanya ujian pranikah, betul tidak? Banyak orang diuji pranikah, sudah punya pak calon, tapi masih melirik yang lain. Banyak ujiannya itu. Mana ujian mertua yang jutek lah. Kenapa ibu? Ibu pengalamannya? Karena banyak orang menuntut kesempurnaan. Yang paling bahaya lagi, kenapa orang gelisah kalau berbicara masalah jodoh? Karena sudah ada timbul iri hati. Teman saya sudah nikah semua. Sekelas saya, anaknya saya sudah ajar di pesantren. Saya belum nikah-nikah. Siapa nama mamamu? Haji Alima. Haji Alima itu kan teman sekolah saya dulu. Waktu SMP. Kau sudah saya ajar. Ya telat banget aku nikahnya ya. Itu timbul. Apalagi kalau sudah mencapai target kehidupan. Kadang-kala kan orang membuat target. Nanti umur sekian aku nikah, umur sekian aku nikah. Lantas tidak jadi-jadi. Disitulah timbul kegelisahan. Waduh, sudah tanggal berapa nih? Waduh, tahun depan saya sudah berumur ini. Ya Allah, gara-gara telat nikah saya bawa anakku ke sekolah. Ya Allah, dikiranya saya kakeknya. Karena tidak sesuai target kan? Target saya kan 25. Terus mundur jadi 30. Mundur lagi jadi 34. Apalagi hambatan kegagalan menjadikan hati sempit. Ini sempit dan putus asa. Karena melihat orang-orang di sekitarnya banyak yang putus. Artis-artis, aku malas nikah. Banyak artis-artis yang cerai. Memang itu artis? Bukan. Ngapain kamu yang pusing? Kan banyak begitu. Lihatlah keluarga yang bahagia. Keluarga berencana yang punya anak banyak. Kan direncanakan. Walaupun 12. Jamaah. Apalagi ada namanya tuntutan kewajiban. Noh, kalau saya udah nikah nanti saya harus ini, saya harus beli ini, saya harus beli ini. Ada ini, harus beli ini. Nggak usah. Yakin kalau orang menikah itu akan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Yakin seyakin-yakinnya. Kemudian ada juga yang paling bahaya, lemahnya iman dan kurangnya ilmu menyebabkan dia tidak siap untuk menikah dan gelisah ketika ditanya masalah nikah, sehingga ada bisikan-bisikan syaitan minal jinnati wan nas. Jangan menikah, itu bahaya. Itu sih? Iya, itu bahaya sekali itu orang punya tuh. Gak usah nikah deh, si itu aja nikah belum lama udah cerai. Wih, ada yang begitu ya Bu ya Pak ya? Malah itu nakut-nakutin. Artis ya? Iya. Memang situ artis? Bukan. Masalah banget, kepo banget urusan orang. Udah deh, Ustadz Maulana terima kasih banyak. Tepuk tangan dong buat Pak Ustadz Maulana. Ini Masya Allah ya, awal-awal udah membuka mata kita deh. Gak usah menutup diri dulu, pelajari dulu seperti apa. Dan juga jangan asal nikah-nikah aja. Tapi belum ada kemampuannya juga tadi seperti apa Pak Ustadz bilang. Jadi semuanya harus pas, harus siap pada waktunya. Oke, sekarang saya kenalin dulu nih jamaah-jamaah yang sudah hadir di studio Islam itu Indah. Masya Allah luar biasa ya. Yang pertama kerudung kuning ada di bagian kanan atas, di belakang saya nih Masya Allah, dan juga sebagian ada di sebelah kiri. Dari mana? Dari Majelis Taklim Khairunisa Desa Sitanggal, Larangan, Brebes, Jawa Tengah. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu silakan. Dadah sama keluarga di rumah. Silakan. Lili, yang kuning ini hebat. Kenapa Pak Ustadz? Kita dikelilingi kuning, di depan juga ada. Depan ada juga. Depan nanti kita kenalinnya ya. Selanjutnya ada yang kerudung biru. Ini di sebelah kiri saya nih Masya Allah. Di belakang gak ada, kiri semuanya ya. Dari mana? Dari Majelis Taklim Raudatul Jannah Loajanan Kutai Kertanegara Kalimantan Timur. Masya Allah Ibu. Assalamualaikum. Ini 12 jam dari Kalimantan Timur. Dari Balikpapan. 12 jam Pak. 12 jam? Iya. Allah. Kalau dia jalan kaki 24 jam. Ya Allah, banyak amat. Berapa jam? Dan satu lagi yang di depan nih Ibu. Ya Allah, Ibu nengok ke belakang Bu. Assalamualaikum keluargaku. Aku udah masuk di TV. Udah kelihatan Bu, Ibu kelihatan lah Bu. Ibu ngapain dada-dada sama temen saya? Ibu kelihatan katanya. Kelihatan. Seneng banget Ibu Masya Allah Bu. Sampai Ibu lipstiknya yang nempel di gigi kelihatan. Ya Ibu, iyalah kelihatan. Ibu kan manusia bukan setan. Ya Allah, ini Masya Allah kita lanjutkan lagi ya, masih di tema kita hari ini. Jurus ampuh cari jodoh. Tuh 2, 3, jurus ampuh cari jodoh.
Ini Masya Allah luar biasa nih. Buat Ustazah Lulu nih, mohon izin sebelumnya bisa ke depan. Ya. Itu anaknya bisa dipangku tetangganya boleh? Dipangku ya sayang ya. Iya. Nggak mau. Dipangku dulu ya. Dipangku dulu ya. Iya, nggak apa-apa deh. Nggak mau setrap nanti nih. Ayo. Pindah. Udah aman Bu. Iya, Masya Allah. Ustazah Lulu, mohon izin nih Ustazah Ya. Lulu nih. Kalau kita bicara dari sisi wanita, nih, kita pengen tahu juga nih ya. Ya. Kriteria-kriteria pria yang harus dipilih dalam Islam itu sebenarnya seperti apa? Biar, mohon maaf ini pelajaran juga buat teman-teman saya di sebelah kanan. Karena nanti ini mereka harus belajar Allahu banyak untuk Akbar. ini. Silakan mohon izin. Ya Allah, ikan lohan ketusuk paku. Sebelah kanan mudah-mudahan laku. Ke Belanda beli jarum, maaf Ustadz kira-kira udah ada yang nyetrum? Ustaz ditanya tuh Ustaz. Udah ada nyetrum, ente dua-duanya maaf. Ya Allah, di sini ada pane, ya. Di situ ada tebu. Kalau nggak nenek-nenek ya paling ibu-ibu ya. Insya Allah mudah-mudahan dapat jodoh yang soleha. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah mencari jodoh. Benar kata Ustadz Maulana tadi. Itu rahasia Allah. Ya enggak? Misteri Allah. Ada rezeki, kemudian jodoh, kemudian kematian. Nah bagaimana mencari jodoh khususnya untuk laki-laki mencari wanita? Ada gajah, ada ngenget, mau tahu aja apa mau tahu banget? Ibu. Tunkahul mar'atu li arba'in. Nikahilah wanita karena 4. 4 nih, karena 4. Pertama apa? Yang pertama, Bu, ibu-ibu, ini laki-laki buat wanita. Yang pertama 5 liha, karena hartanya. Mau laki-laki, mau wanita, karena hartanya. Lihat hartanya. Tapi maaf, zaman sekarang apa sih yang kira-kira, oh punya bapaknya motor, punya bapaknya mobil, dipakai dia buat ngapel. Ya enggak? Nggak ada yang namanya benar. Karenanya laisal fata mayakulu kana abi walakinnal fata mayakulu ha'anaza. Lelaki yang hebat, yang keren bukan yang bilang, ah ini bapak saya. Tapi dia tunjuk tangannya, ha'anaza, inilah saya. Dia jujur, oh saya cuma punya motor tapi alhamdulillah. Alhamdulillah ini berkah karena uangnya dari uang yang halal. Subhanallah dari uang yang berkah. Yang pertama karena hartanya. Yang kedua lihasabiha. Karena nasabnya, keturunannya. Alhamdulillah kita lihat dari bebet bobotnya bagus nih. Oh, orang tuanya bagus nih kayaknya keturunannya. Kita lihat seperti itu. Kemudian apa? Li jamaliha, karena ketampanannya, kecantikannya. Tapi maaf, zaman sekarang juga yang namanya cantik, ganteng, polesan. Ya enggak? Bisa dipakein make up. Bibirnya bisa merah karena lipstick. Maaf. Itu karena polesan. Bagaimana melihat ketampanan, kecantikannya? Subhanallah, lihat dari hatinya. Kemudian yang terakhir lidiniha, fazfar bidzatid din taribat yadak. Karenanya lebihkan di agama, insya Allah akan datang keberkahan dari kita. Bu, ibu-ibu. Di hadis Rasulullah SAW bersabda, apabila ada seorang yang datang dan engkau ridho karena duanya. Karena agamanya dan karena akhlaknya. Kemudian dia meminang putrimu, tapi maaf sekali ketika kita tidak setuju maka akan datang fitnah dan kerusakan di muka bumi ini. Naudzubillah min zalik. Terima kasih banyak Ustazah Sama-sama. Lulu. Tepuk tangan dong buat Ustazah Lulu. Ini Masya Allah nih senang banget di tema hari ini buat yang di rumah nih yang belum punya pasangan disaksikan baik-baik, jangan sampai pindah-pindah channel. Oke, sekarang kita kenalin juga nih bintang tamu yang hadir di Islam Itu Indah hari ini. Masih jomblo, masih muda. Ganteng, pemain bola, pemain sinetron, artis. Wah, di sebelah kanan saya ada Syamsir Alam. Tepuk tangan dulu dong, Bu. Selamat pagi, assalamualaikum. Wah, apa kabar, Bro? Baik ya? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Gimana? Jago menggiring bola. Iya, dia. Tapi enggak, belum dapat calon. Udah ada insya Udah, Allah. amin. Insya Allah. Itu masih keponakannya Ola Ramlan. Ustaz. Keceplosan. Jangan disebutin. Iya, saya Emang kebetulan- apanya olah ramlan? Nih, Samsir kita tanya nih sekarang nih bagaimana kesibukannya dulu nih? Ya masih latihan-latihan aja. Masih latihan-latihan ya? Terus juga ada di entertain, mau sinetron mungkin.
Nah kalau buat Samsir Alam nih, persiapan apa nih untuk mencari jodoh nih? Seandainya buat diri sendiri terutama sebagai laki-laki, persiapan apa yang selama ini udah dilakukan untuk kedepannya nih menikah atau mencari jodoh? Ya paling meyakinkan diri dulu, terus mematangkan iman, terus juga cuma cari rezeki lah yang lebih biar bisa lebih mapan aja. Wih, Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Bu, ibu-ibu, kalau calon mantunya begini mau nggak Bu? Wah elah banyak banget, tenang aman. Bu, coba yang sebelahnya Bu. Kalau yang ini gimana Bu, mau nggak? Alhamdulillah aman. Sebelahnya lagi mau nggak Bu? Alhamdulillah, tinggal merekanya aja berarti ya Bu ya. Tergantung dari merekanya, harus memantapkan dirinya nih. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan dulu sebelum kita lanjutkan dengan narasumber kita. Mungkin ada dari jamaah nih, jamaah yang mau bertanya. Di sini boleh kita kasih kesempatan. Silakan angkat tangannya ibu-ibu bapak-bapak. Masya Allah, ini alhamdulillah semuanya punya masalah nih. Ih, yang ini aja dulu deh ibu, mohon izin ya, di sebelah kiri saya, silakan ibu duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Sri Sudarni dari Majelis Dzikir Raudatul Janah, Loajanan, Kukar, Kalimantan Timur. Wih, tepuk tangan. Saya mau tanya. Ngomongnya nggak pakai rem. Silakan Bu. Saya mau tanya. Kalau cinta itu kan tidak boleh dipaksa. Bagaimana kalau kita mencarikan jodoh untuk anak kita supaya tidak dipaksa? Wih, Masya Terima Allah. kasih. Terima kasih banyak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu ya, mungkin saya akan memberikan kepada yang lebih berpengalaman terlebih dahulu. Ustadz Maulana mohon izin. Walaupun saya telat ya. Gini. Membicarakan tentang jodoh. Jodoh itu memang tidak bisa dipaksakan. Karena orang tua tidak boleh memaksakan jodohnya anaknya. Karena bukan orang tua yang mau menjalankan jodoh itu, pernikahan itu. Tapi tidak ada salahnya orang tua memperlihatkan, menuntun, memperkenalkan, ta'arufkan anak-anak kita dengan yang pantas untuk diberikan. Jam tangan ibu punyanya ibu kan, tapi jam tangan ibu itu tidak akan diberikan kepada yang tidak layak untuk menjaga jam tangan. Coba. Apalagi anak aja kamu. Coba, nggak berani itu dia nggak. Yang nggak pantas layak bagi saja, saya, Bu, yang pinjam pantas jam saja. tangannya. Kenapa? Gitulah anak-anak ibu harus diberikan kepada yang berhak, yang cocok untuk menjaga anak-anak ibu. Jadi tidak apa-apa kalau orang tua memilihkan, menjodohkan, tidak apa-apa. Karena tahapan jodoh itu pilih sendiri, kalau tidak dipilihkan. Nah ini masalahnya sekarang begini nih, ada juga tipikal orang nih anak kalau nggak dicariin jodoh nggak kawin-kawin ya Bu ya. Ini ada, kamu kapan mau nikah? Ntar belum dapat. Udah deh kalau gitu kita cariin aja nih, gimana Ustazah Lulu nih, boleh nggak begini? Nah itu pentingnya silaturahim. Man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Pengen dimudahin urusannya, pengen dipanjangin umurnya, maka jalinlah silaturahim. Siapa tahu dari teman ibu kita, teman ayah kita, insya Allah mudah-mudahan dikenalin, ta'aruf terus jadi. Yang penting satu sih menurut aneh. Ridho Allah fi ridho walidain wa suhtullah fi suhti walidain. Ridho Allah tergantung terdapat pada ridho orang tua, murkanya pun juga begitu. Oh, Masya Insya Allah Allah. mudah-mudahan kalau ketemu jodohnya minta ridho dari orang tua. Kira-kira setuju nggak, ridho nggak gitu. Oh gitu tuh Bu, Ibu jelas Ibu ya. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu, bagus banget nih, Masya Allah pertanyaannya, ya Allah. Nih kita lanjutkan lagi nih buat jamaah yang ada di rumah nih, tema kita hari ini bagus banget ya. Kita berbicara tentang jodoh, ini adalah jurus ampuh cari jodoh. Tuh 2, 3, jurus ampuh cari jodoh. Nah sekarang kita kasih kesempatan nih yang belum punya jodoh. Salah satu di antara dua, oh ini udah siap berdiri. Ustadz Abdul Kafi, tepuk tangan dulu dong. Nah, Kayaknya Ustadz Kafi keberatan deh. iya kayaknya. Apanya yang berat? Aduh, belum dapet. Ini Ustadz Kafi nih, mohon izin. Tolong dijelaskan juga kepada kita tentang kriteria-kriteria wanita nih. Yang sebenarnya kita harus memilih sebagai laki-laki di dalam Islam. Mungkin ini kali yang menyebabkan Anda agak sedikit lama untuk mencari wanita. Iya mungkin ya itulah. Silakan mohon izin waktunya. Tepuk tangan buat Ustadz Abdul Kafi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Islam itu indah, jamaah semuanya sehat. Alhamdulillah, pagi-pagi udah ngebahas jodoh ya, bikin baper ya, pokoknya bikin baper. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kriteria apa saja yang harus dipilih ya untuk mencari jodoh dari segi pria. Tadi Ustazah sudah membahas dari segi wanita. Ya, yang pertama ini dari segi pria kalau
segi pria itu dibalik, Bu. Oh tadi kan tunkahul mar'ah li arba. Ya kan? Yang terakhir adalah fadhbar bidzatid din. Tapi kalau yang paling utama ini kalau yang pria ini dibalik. Yang pertama adalah agamanya dulu. Ini agamanya nih. Kita lihat ketika nanti anak ibu misalkan nyari calon nih, ada yang perempuan datang ke ibu nih, mama ini saya udah punya calon nih pria, coba lihat ganteng kan? Iya ganteng. Tanyain dulu KTP-nya. Coba lihat KTP-nya. Ternyata kalau misalkan bukan yang seiman dengan kita itu jangan dipilih Bu ya. Karena biasanya itu berabe kalau yang kayak gitu. Kalau bahasa Inggrisnya ya. Pilih dari agamanya, karena ini agama penting, agama yang akan membawa kita nanti, ya apalagi pria, ku anfusakum wa ahlikum nara, menjadi patokan nanti. Kalau misalkan nanti pria ini buruk, kemudian agamanya susah, ya Allah, itu nanti akan menjadi ladang neraka. Ya naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian dilihat lagi nih dari segi pria, keturunannya, bobot dan bibitnya dibalik. Nah ini cowok macam ini, pria macam ini kira-kira bagus nggak keturunannya? Coba lihat. Oh ternyata dia dari lingkungan yang baik, dari keluarga yang baik. Oh ternyata dia rajin kerjanya, bertanggung jawab. Oh orangnya ya udah tampan. Pokoknya itu dilihat dari keturunannya. Nah yang ketiga apa Bo? Ini dia, yaitu adalah ketampanannya. Lihat, ini cakep apa enggak, ganteng atau enggak. Kira-kira saya ganteng atau enggak, Bu? Bukan saya yang bilang ya. Iya, alhamdulillah. Pengakuannya. Iya, jadi so ganteng nantinya jadi. Dia nggak sok ganteng nih, karena memang ganteng. Iya, alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Jadi lihat dari parasnya juga, Bu. Tapi ini di urutan yang ketiga ya. Di urutan yang ketiga tidak dijadikan yang utama. Gitu dilihat, karena bagaimanapun dilihat dari bibit bobot tadi kata Ustazah. Nanti mau kalau misalkan ada yang kurang-kurang kemudian brojol anaknya yang begitu? Kan enggak. Ya kan ya Bu ya? Iya, karena tergantung dari yang parasnya. Nah kemudian yang terakhir, nah baru hartanya. Nah ini baru yang terakhir. Jadi ibu-ibu kalau ada yang pria datang, kemudian ingin melamar perempuan, perawan-perawan, ibu-ibu, bapak-bapak semua. Iya, jangan ditanyain dulu rezekinya Pak. Oh gitu. Iya, ini buat saya soalnya. Iya, dia buat ngebelain dirinya sendiri. Karena kan masih muda. Kalau Ustaz saya Abdul waktu Qadir. melamar langsung diterima. Ih, Masya Allah, gimana caranya tuh? Karena murid saya yang melamar. Ya Allah, Ustadz mah paling bisa dah. Nih, buat jamaah yang ada di rumah nih jangan kemana-mana nih. Sesaat lagi kita akan mendengarkan ada kisah inspiratif yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Ustadz Syam, hari ini pembahasannya tentang apa nih? Bicara masalah jodoh nih. Harusnya apa nih kisah inspiratifnya? Kesulitan cari jodoh sampai meninggal dunia tidak dapat jodoh. Astagfirullahaladzim. Itu Ya Allah jangan sampai jangan. Ustaz, jangan sampai. Jangan. Jangan sampai, Ustadz. Nah, saya insya Allah gampang dapatnya. Soalnya Amin. saya nggak terlalu milih agamanya. Saya lihat cantik, yang penting cantik. Kok gitu? Ya udah. Kok gitu? Karena saya imam, saya akan ngajarin dia ngaji. Masya Allah. Ini saya jadi penasaran nih. Ceritanya seperti apa buat yang di rumah jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Menikah mendapat nikmat dan berkah. N-nya niat, I-nya ikhlas, K-nya komitmen, A-nya amanah, H-nya itu hikmah. Betul. Mudah-mudahan Neng cepat dapat jodoh ya. Abang doain. Amin, makasih ya Bang. Karena ada hadisnya nih. Barang siapa menikah, melengkapi separuh agama, hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Barang siapa menikah, melengkapi separuh agama, hendaklah dia bertakwa kepada Allah.
Tepuk tangannya meriah buat Nas. Masya Allah, terima kasih banyak Nas. Dimana Nas tadi sudah menyanyikan sebuah lagu yang diambil dari hadis Rasulullah SAW, yang maksudnya di sini adalah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menikah maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi. Diangkat dari hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Ini Masya Allah, berarti orang menikah ini luar biasa ya Bu ya. Jadi kalau buat jomblo-jomblo sebenarnya rugi juga. Nilai ibadahnya semua cuma setengah. Ih, Samsir senyum-senyum. Ini hari ini nih Masya Allah nih. Kita ingatkan kembali kepada jamaah yang ada di rumah. Tema kita hari ini bagus banget. Tema kita hari ini adalah jurus ampuh cari jodoh. 1, 2, 3, jurus ampuh cari jodoh. Oh, Masya Allah. Ustadz sampai begini, sampai tidur terakhirnya. Cari jodoh. Wah, Masya Allah. Coba, cat lagi ya. 1, 2, 3, jurus ampuh cari jodoh. Aduh, Masya Allah, dengan bintang tamu kita hari ini di sini ada Syamsir Alam. Tepuk tangan buat Syamsir Alam. Langsung yuk kita dengarkan nih, ada kisah inspiratif yang dibawakan oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aku suka banget sama kisah ini. Kisah ini kisah yang sangat luar biasa, menggugah, dan mudah-mudahan bisa menggugah para jemaah sekalian. Buat teman-teman yang belum dapat jodoh atau mungkin yang dikekang oleh orang tuanya, kesulitan untuk mendapatkan jodoh. Tersebutlah seorang wanita yang cantik, seorang gadis yang sangat cantik. Ketika dia masih sekolah, dia sudah mengatakan kepada ayahnya, "Abi, saya ingin menjaga diriku, saya ingin menjaga imanku. Maka dari itu, kalau memang sudah ada yang datang melamarku, nikahkanlah aku walaupun aku masih sekolah, wahai Abi. Tidak apa-apa setelah aku menikah, aku lanjutkan sekolahku." Namun orang tuanya tidak setuju karena anaknya masih sekolah. Kemudian di suatu hari anaknya pun sudah lulus. Gadis ini pun sudah lulus daripada sekolahnya. Dia mengatakan kepada ayahnya, "Wahai Abi, jikalau ada laki-laki yang datang untuk melamarku, terimalah wahai Abi. Walaupun dia bukanlah seorang kaya, walaupun dia bukanlah seorang pengusaha, walaupun dia bukanlah seorang pejabat, walaupun dia hanya orang biasa, yang penting dia bisa membimbingku ke jalan Allah, ke jalan yang benar, terimalah dia wahai Abi." Ayahnya pun berkata dalam hatinya, "Tidak mungkin aku berikan anakku kepada orang biasa." Laki-laki pun mulai berdatangan untuk melamar gadis cantik tersebut. Laki-laki pertama yang datang ditolak mentah-mentah oleh ayahnya karena dia dari orang miskin. Lelaki kedua ditolak lagi oleh ayahnya karena dia bukanlah seorang yang berpendidikan. Lelaki ketiga datang, lelaki soleh yang datang lumayan berpenghasilan, tapi ditolak lagi sama ayahnya karena dia bukanlah dari keturunan darah biru. Ayahnya merasa, kita ini dari keturunan darah biru, saya tidak bisa menerima kalau dia bukan dari keturunan darah biru. Kita harus sesama keturunan kerajaan, dia juga harus dari keturunan kerajaan. Waktu berlalu hingga akhirnya sang anak pun diterima untuk bekerja. Ketika dia sudah bekerja, dia sudah mulai gelisah. Umur hampir 30 tahun, dia belum mendapatkan jodoh pun. Laki-laki yang datang selalu ditolak oleh orang tuanya. Ayah dan ibunya selalu menolak orang-orang yang datang untuk melamarnya. Hingga pada suatu hari, sang anak pun jatuh sakit. Sakit karena tekanan batin. Tekanan batin, sudah sendiri, menginginkan jodoh, menginginkan separuh daripada agama, menginginkan laki-laki yang baik. Dia sudah mengikhlaskan dirinya tidak untuk lelaki kaya, tidak untuk lelaki yang berpendidikan, akan tetapi dia hanya memilih lelaki yang baik agamanya. Namun orang tuanya selalu menolak lamaran yang datang. Mungkin karena orang tuanya terlalu memilah-milih siapa yang harus mendampingi putrinya. Ketika dia sakit dalam tekanan batinnya, dan mungkin dia sudah sadar bahwa maut akan menghampirinya, dia panggil ayahnya. "Wahai ayahku yang aku sangat cintai, wahai Abi yang aku sangat patuhi, wahai orang tuaku yang aku menjadikanmu raja, wahai orang tuaku yang sangat besar jasanya dalam kehidupanku. Terima kasih banyak karena telah melahirkan aku. Terima kasih banyak karena telah mendidik aku. Terima kasih banyak karena telah menyekolahkan aku.
Terima kasih banyak atas semua jasa-jasamu wahai ayah. Oleh karena itu wahai ayah, mungkin ini detik-detik terakhir kehidupanku. Mendekatlah padaku wahai ayah. Mendekatlah padaku wahai ayah. Dengan suara yang lirih, sang gadis cantik itu berkata, ayahku, aminkanlah doaku. Ucapkanlah amin. Ayahnya pun berkata, amin. Jangankan mengaminkan nak, ayah selalu mendoakanmu. Mendekat lagi ayah, mendekat lagi, ucapkan amin. Amin, kata ayahnya. Mendekat lagi wahai ayahku, sekali lagi, ucapkanlah amin wahai ayah. Ayahnya pun berkata, amin ya rabbal alamin. Tapi nak, doamu apa sehingga ayah mengaminkan semuanya? Apapun doamu pasti ayah mengaminkan. Kemudian di detik-detik terakhir gadis cantik itu berkata, wahai ayahku, aku berdoa kepada Allah, sebagaimana engkau menghalangi aku dari jodohku, semoga Allah menghalangi engkau dari surganya. Wahai ayahku, sebagaimana engkau menghalangi aku daripada jodohku, semoga Allah menghalangi engkau daripada surga. Bagaimana mungkin seorang tua menghalangi anaknya daripada jodohnya? Coba lihat, setelah mengucapkan doa tersebut, sang anak pun meninggal dunia dalam keadaan berdoa, wahai Allah, haramkanlah surga untuk ayahku, sebagaimana ayahku telah mengharamkan jodohku untukku. Semoga kita tidak menjadi orang tua yang memaksakan kehendak, karena anak kita punya hati, anak kita juga ingin cinta, anak kita juga mempunyai pilihan. Berikanlah kami pilihan, berikanlah kami yang terbaik, tapi berikan pula lah kami pilihan. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Ayo nih buat orang tua yang sedang menghalangi anaknya untuk menikah, yang bentar-bentar nggak setuju, hati-hati nih. Nauzubillah ya, jangan sampai kita jadi doain mana kita nggak baik nih. Mohon izin kepada para narasumber, Pak Ustadz Maulana, Ustadz Abdul Kafi dan juga Ustazah Lulu bisa ke depan sebentar. Ini saya membaca ada di sebuah email, ada jamaah dari Islam Itu Indah, dia yang mau curhat katanya nih, dia mau curhat di Islam Itu Indah, mudah-mudahan bisa dapat solusi dari para narasumber kita. Kita sudah mencoba menghubunginya dan sekarang kita sudah coba tersambung. Mungkin buat yang di rumah atau yang teman-teman semuanya sudah siap? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, dengan Mbak siapa Mbak? Perkenalkan Ustadz, saya ibu rumah tangga tinggal di Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Namanya? Namanya dirahasiakan. Nggak mau sebut nama, nggak apa-apa. Oke Ibu, ya silakan yang namanya dirahasiakan. Saya minta waktunya untuk sedikit bercerita tentang bagaimana kehidupan rumah tangga saya. Ustadz, saya sudah 2 tahun menikah. Semenjak pertama kali setelah menikah, saya tidak dinafkahi batin oleh suami saya sampai sekarang. Waktu itu suami saya bilang, saya nggak bisa melakukan hal itu ke kamu dan harusnya kita nggak menikah saja. Setelah kejadian itu, kita malah pisah ranjang. Suami saya sering pergi keluar kota. Setiap suami saya pulang, saya masih melakukan kewajiban saya sebagai seorang istri. Saya masih melayani suami saya, menyiapkan makanan, dan lain-lain. Suami saya tetap cuek dan dingin ke saya. Karena kita sudah menikah 2 tahun, orang tua saya dan orang tua suami saya sering bertanya-tanya, udah hamil belum? Kapan mau punya anak? Tapi saya hanya bisa diam aja, memendam semua masalah saya sendiri dan gak berani cerita kejadian yang sebenarnya ke keluarga saya ataupun ke keluarga suami saya. Saya bingung banget Ustadz, mohon solusinya. Terima kasih Ibu, jadi tutup dulu teleponnya ya. Ini Masya Allah nih, permasalahannya pelik banget ya. Ya, dari sisi wanita dulu. Gimana kalau ada seperti itu? Subhanallah, ini berat sekali masalahnya dan memang ibu ini tidak mau bercerita kepada keluarganya karena memang ingin cukup dia saja yang tahu. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran dalam cobaan ini karena memang ini terbentuk dari kesabaran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Dan itu mengenai hak dan kewajiban. Karena sebelum nikah pun juga kita sudah tahu ada hak dan kewajiban yang harus istri penuhi dan suami juga harus penuhi. Wallahu a'lam bishawab. Ini kalaupun bersabar, insya Allah mudah-mudahan bisa dibicarakan, dikomunikasikan. Tapi kalaupun tidak bisa bersabar, gitu kan, bisa
apa di wallahu alam ya, di apa ya, dituntut. Dituntut Aha. karena memang Tapi memang ini seolah-olah- berat sekali. Allah tidak menyukai perceraian. Tidak memberi Tapi, nafkah batin. Iya, ini 2 tahun masalahnya udah menikah Dituntut mungkin. ini, Masya Ya ini Allah. dari yang muda nih, silakan Ustaz Syam mungkin bisa memberikan sedikit masukan. Sesuatu mungkin ini masalah yang sangat besar dan masalah yang sangat berat. Satu-satunya yang bisa menolong hanyalah Allah. Makanya ada yang namanya istikharah, kita berdoa kepada Allah. Kami tahu ibu kalau bersabar pahalanya luar biasa. Tapi sampai kapan ibu bisa bersabar? Sampai kapan tidak semua orang bisa bersabar dalam keadaan yang seperti ini? Dan mintalah sama Allah supaya Allah berikan kesabaran. Kesabaran dan jalan keluar. Kesabaran tidak cukup, kita membutuhkan jalan keluar. Apapun jalan keluarnya, semoga itu yang menjadi terbaik untuk ibu. Insya Allah, amin. Ya coba mungkin Ustadz Kafi punya pendapat, silakan. Iya, biasanya ini terjadi karena memang yang pria sudah mulai tidak serius ya, dan dia juga ingin menghilangkan tanggung jawabnya. Nah, Ya. dan yang harus kita lakukan adalah pertama terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita juga ikut-ikutan nantinya ke Astagfirullahaladzim. melakukan hal-hal yang seperti sama Nauzubillah. seperti pria yang lain gitu. Ya mungkin dari Mbak yang di rumah nih, mungkin ada Ya. sedikit mau ditanggapi dulu nih sebelumnya. Silakan Bu. Silakan. Kalau misalkan berbicara tentang cerai, sejujurnya saya memang gak mau cerai dari suami saya Ustadz, karena saya udah sayang banget sama dia, walaupun dia sudah memperlakukan saya kayak gini. Itu aja sih. Nah, kalau dari segi undang-undang pernikahan ini tahun 74 disebutkan, mohon maaf, harusnya wanita-wanita yang diperlakukan seperti ini boleh menggugat, dalam artian mengajukan perceraian. Mohon maaf ya, karena di dalam buku nikah kan ada siga takliknya. Iya. Siga taklik yang pertama tidak boleh memukul, yang kedua tidak menafkahi. Kata nafkah di sini 4 bulan loh. Yang disebutkan di situ 4 bulan. Kalau 6 bulan, yang ketiga 6 bulan tidak menyapa. Yang 2 tahun tidak ada kabar. Tapi yang kedua yang kena di sini, apa itu? Tidak menafkahi selama 4 bulan. Nafkah itu ada 2, lahir dan batin. Dan mohon maaf, saya tidak mengajukan perceraian, tapi dicari solusinya. Gimana sang suami ada yang nasehatin Ya, untuk betul. memenuhi nafkah batinnya istri. Betul. Karena Sayyidina Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Sayyidina Hafsah, berapa lama wanita itu bisa tahan? Kata 4 bulan. Kalau tidak, goyang itu ranjang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah. Ini Mbak, buat Mbak yang di rumah yang tadi sudah menelpon, terima kasih banyak. Mudah-mudahan jelas dengan apa yang diberikan kepada kita semua bisa menjadi solusi ya, jawaban dari narasumber kita. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak buat jamaah yang di rumah, mungkin yang punya permasalahan juga boleh email ke kita di islamituindahtrans.tv@gmail.com. Nanti yang mungkin permasalahannya bagus kita akan coba menghubungi. Amin, amin. Oke, selanjutnya sesaat lagi kita akan ada lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ustadz Syam dan Ustadz Abdul Kafi dan Bella Almirah. Dan nas juga di dalam surat Ar-Rum ayat 21 sampai dengan 23, maksudnya Bella Almirah ini dari Nas ya. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi ada 3 orang yang akan membacakan ayat suci Al-Quran secara estafet dari surah Ar-Rum ayat 21 dan juga 23. Sampai 23. Iya mohon maaf. Sampai dengan 23. Dan buat jamaah yang di rumah yang mau ngaji bareng siapkan Al-Qurannya. Kita akan segera kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. FTV aku yang ini pastinya berbeda, dijamin lebih seru. Mau yang baper? Nonton FTV di Trans TV. Mulai 20 Maret, hadir Senin sampai dengan Jumat jam 9 pagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم والوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العظيم. Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 sampai ayat 23. Sering kita dengar ya Bu ya ayat ini ya, sakinah mawaddah warahmah. Luar biasanya surah ini, ayat ini, baiklah kita semua sudah tahu bahwa ayat ini tentang ayat pernikahan, tentang sakinah mawaddah warahmah, bagaimana pernikahan ini bisa sakinah dengan cinta dan kasih dan sayang. Tapi ternyata sakinah mawaddah warahmah bisa kita gunakan dalam sosial. Bukan hanya dalam pernikahan. Salahnya kita, ayat ini hanya kita lakukan dalam pernikahan. Ternyata ketika ada orang yang bertengkar, ketika ada situasi dalam sosial kita yang sedang riskan, kita bisa menggunakan ayat ini. Ternyata semua bisa dilakukan dengan cinta, dengan kasih, dengan sayang. Ternyata ayat ini luar biasanya. Di ayat 20 Allah sebutkan, "Tsumma idza antum basyarun tantashurun." Kemudian Allah menciptakan manusia, kemudian mereka berpencar. Pada berpencar nih. Kenapa berpencar? Karena belum ada jodohnya. Kayak teman saya nih. Semuanya dong. Sama dong. Iya, tsumma idza antum tantashirun. Kemudian wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu. Untuk tinggal. Sukun Bu, tahu tanda sukun dalam Al-Quran ya kan? Tanda sukun dalam Al-Quran dalam ilmu tajwid artinya apa? Berhenti. Tanda sukun adalah tanda berhenti. Kalau orang sudah menikah itu udah berhenti katanya. Udah berhenti dari pencariannya. Dari tantashirunnya tadi. Kemudian disebutkan di ayat 23 yang dibacain Bella tadi, dibacain Ustadz Kafi, manamukum billaili wan nahar, dan dijadikanlah malam sebagai tidurnya. Kalau Ustadz Kafi sekarang tidurnya malam gelisah ya? Iya. Kenapa Ustadz? Bantal guling aja yang nemenin saya. Oh gitu. Kalau Bella? Enggak kok, nggak pernah gelisah. Oh gitu. Tenang-tenang aja gitu ya? Santai. Oh santai ya? Oh, mungkin. Kan nanti dikasih. Amin. Emang maunya yang kayak gimana Bel? Iya. Kode. Iya benar. Pasti semuanya sama lah, remaja-remaja di rumah yang seumuran aku, yang masih single, nggak mau jomblo banget ya. Iya, pasti maunya yang soleh, yang cinta Allah dan bisa membimbing kita. Dan kalau bisa yang sesuai sama look yang kita inginkan. Ya. Saran dong, saran. Bella lihat kiri. Kasih saran sama teman-teman yang jomblo yang ada di rumah. Teman-teman di rumah nggak usah pacaran, nggak apa-apa. Nanti juga datang kok di saat yang tepat gitu. Wih, memang karena dalam surah Ar-Rum ini ya Ustadz Kafi ya. Dalam surah Ar-Rum ini memang Allah sudah jelaskan dengan sakinah mawaddah warahmah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Allah sendiri yang menciptakan kita, Allah yang membuat kita sendiri, dan Allah menciptakan pasangan dari bagian diri kita sendiri. Maksudnya apa? Biasanya pasangan itu adalah temannya dia.
dalam kalangannya dia sendiri. Kayak misalnya kita nih, dalam Islam itu indah, kita kan sering ketemu gitu kan, bertiga. Entah Belanya bukan. Sama-sama manusia sama-sama gitu manusia. maksudnya. Oh gitu ya? Iya. Oh iya, udah. Itu tafsiran Bella. Oke, baik. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih banyak. Udah minggir-minggir, dia bertiga asik-asik sendiri aja. Yang satu juga asik usaha aja terus ya. Nggak apa-apa, insya Allah nanti Allah kasih jalan. Biar dimudahkan usahanya, amin. Yang penting Ustaz Ya Sam melempar jala. Dan ternyata jalannya bocor. Jalannya bocor. Sebentar. Bocor jala itu Sebentar kan Pak bocor. Ustadz. Ini mohon maaf nih Pak Ustadz Tapi ya. Kalau sobek. tadi di sini kebetulan hari ini lagi ada 4 jomblo. Satu lagi bintang tamu kita yang jomblo. Gimana kalau bintang tamu kita yang jomblo ini kita kasih kesempatan untuk bertanya? Boleh? Silakan Samsil Alam. Ada yang mau ditanyain nggak? Saya punya 2 pertanyaan untuk Ustadz Maulana. Wah, 2 pertanyaan. Yang satu itu kita sering dengar jodoh dunia akhirat itu maksudnya apa? Terus yang kedua itu ketika orang sudah bercerai, apakah di kemudian harinya dia sudah tidak mempunyai jodoh lagi atau bagaimana Ustadz? Gini. Jodoh itu ada jodoh dunia akhirat, artinya dia bersama di dunia dan bersama juga di akhirat. Tapi ternyata ada jodohnya sampai di dunia saja, tapi tidak sampai ke akhirat. Nah, di antaranya ketika dia bercerai, dia tidak akan ketemu di akhirat. Saya ulangi, kalau dia bercerai di dunia, tidak akan ketemu di akhirat. Karena dia sudah cerai. Tapi kalau cerai mati, jadi kalau mati itu termasuk cerai juga, tapi jatuhnya cerai mati. Tapi kalau cerai mati, kalau perempuan sampai mati, sampai dia mati tidak menikah, maka akan ketemu dengan suaminya. Nah, beda kalau laki-laki. Kalau dia sudah meninggal istrinya, dia nikah lagi, aman. Dia pasti dapat dengan istri yang meninggal itu. Tetap ketemu juga ya. Ini malah senyum banget mukanya sampai berseri-seri. Samsir Alam, Masya Allah. Tapi kalau perempuan kalau meninggal suaminya terus dia menikah, maka dia akan bersama dengan suaminya yang dia tidak baru. menikah lagi, enggak ketemu dengan suaminya yang sudah menikah. Oh, gitu. Makanya Bu jangan menikah kalau sudah meninggal, harus meninggal. Iya. Kalau buat bapak gimana kalau buat bapak Pak? Kalau bapak Kalau istri meninggal sudah istrinya nikah lagi aman, masih dapat istri yang dulu ketemu juga. lagi Pak. Samsir Alam kalau yang gini-gini kita seneng, bahagia banget kayaknya dia. Aduh, satu lagi pertanyaan tadi ada yang belum kejawab belum? Itu, udah udah kejawab dua-duanya udah sekaligus ya? Aman ya? Aman. Jelas nih semuanya. Makasih nih. Ustadz. Makasih. Wah, luar biasa. Jadi kalau misalnya sekarang nih, kalau Samsir Alam dengar-dengar kalau gitu seandainya istrinya yang pertama meninggal, terus nikah lagi tetap ketemu. Gini, Bukan Mas berarti Fadli. didoain jadi meninggal, awas. Tapi gini Mas Fadli, ya, ibu-ibu jangan langsung drop gitu kan. Kok kayak gitu sih aturannya Allah gini. Jadi gini, kalau orang sudah masuk surga, ibu mau minta apa aja boleh. Nah sekarang yang kita kejar bagaimana caranya kita bisa masuk surga. Amin, Masya Iya. Allah. Ustazah Lulu boleh maju ke depan nih. Iya. Ini mohon izin juga nih, kita minta penjelasan lagi dari Ustazah Lulu tentang berbicara apa saja kerugiannya nih. Kerugiannya jika kita masih gelisah dan galau ketika berbicara tentang jodoh. Mohon izin, silakan. Terima kasih. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ustadz-ustadz kita segera mendapat jodoh ya Ustadz ya. Masya Allah. Tadi usahanya udah keras banget ya. Mudah-mudahan pemirsa juga mudah-mudahan Bunda Yanda yang memiliki putra-putri insya Allah mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh-solehah. Termasuk golongan apa sih? Nah Masya Allah mudah-mudahan kita tidak galau ya Ibu ya. Galau ketika tidak mendapatkan jodoh atau belum mendapatkan jodoh. Karena galau juga dengan galau juga. God always listening, always understanding. Allah maha mendengar, Allah maha menjawab doa-doa kita. Maaf sekali ketika kita tidak mau mendapatkan jodoh atau kita sudah mematok, aduh kayaknya udah deh saya nggak dapat jodoh deh, udah deh nggak usah deh, saya tutup aja deh hati saya, naudzubillah min zalik. Bukan termasuk golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Jadi nikah adalah sunnah Rasulullah. Dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah maka bukan dari golongan umat Rasulullah. Naudzubillah min. Islam datang sebagai rahmatan lil alamin. Menjadi solusi untuk kita semuanya. Menjadi penyelamat, membawa keselamatan. Karena yuk sama-sama kita ingin selamat, maka ikutilah sunnah Rasulullah. Kenapa? Zaman jahiliyah, maaf yang bodoh bukan dari segi otaknya. Bangunannya bagus, waduh orangnya pun juga tajir. Kenapa disebut jahiliyah? Karena akhlaknya yang jahil, akhlaknya yang bodoh. Zaman jahiliyah yang ada bukan pernikahan tapi perkawinan. Karenanya maaf 17 Agustus biasanya kita ada lomba panjat pinang. Maaf harusnya nggak boleh dibalik. Pinang, panjat. Dipinang dulu baru dipanjat.
Nah, kita makanan kebalik ya, panjat pinang harusnya dipinang dulu baru ta'aruf, khitbah, kemudian nikah. Nah, zaman jahiliyah ini kita sebutin kawin, macam-macam perkawinan. Ada kawin jami, kawin langsung. Ketika suka sama adiknya, maka suka juga sama kakaknya. Ini yang disebut kawin jami. Rugi ketika kita tidak mengikuti ajaran agama Islam. Maka nikah itu merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang namanya kawin istabdo. Apa? Oh iya, kawin karena melihat dari hartanya, dari kedudukannya. Itu kawin. Naudzubillah. Karena sekarang kita ada dalam ajaran agama Islam, maka menikahlah, melahirkan ketenangan, ketentraman. Yang belum menikah jangan galau. Jangan galau. Kenapa? Karena Allah menghadirkan ketenangan, berdoa kepada Allah, insya Allah mudah-mudahan mendapat jodoh yang soleh, yang solehah. Insya Ibu, Bapak, kira-kira mau dapat jodoh yang soleh solehah? Dilihat dari hartanya, dari ganteng cantiknya, atau dari agamanya? Dari agamanya. Karena kenapa? Orang yang ketika kita bersama suami dan istri berada dalam ketakwaan kepada Allah, insya Allah akan lanjut ke dalam surganya Allah. Tapi ketika dia tidak takwa, yang ada nanti di yaumil akhir menjadi selisih, berselisih, berkelahi. Kenapa kamu gak ingetin saya? Kenapa kamu gak ingetin saya? Naudzubillah min dzalik. Jangan galau karena Allah senantiasa bersama kita dan umat Rasulullah adalah umat yang mengikuti sunnah Rasulullah dengan cara menikah. Ya Allah. Ya, karena kalau tidak menikah menghilangkan banyak pahala. Astagfirullahaladzim. Karena kalau orang sudah menikah pahalanya dilipat gandakan sampai 70 sampai 80 kali lipat. Salatnya orang yang sudah menikah itu jauh lebih baik daripada salatnya orang yang bujangan. Maaf ya, mohon maaf nih buat teman-teman. 70 loh. Ada dua laki, seneng banget Bapak. Ada dua laki-laki yang dilaknat oleh Allah. Apa tuh Pak Ustaz? Yang pertama laki-laki yang memukul wanita. Astagfirullah. Wanita tidak boleh dipukul. Kapan laki-laki memukul wanita? Dialah laki-laki yang dilaknat oleh Allah. Yang kedua laki-laki yang dilaknat oleh Allah adalah laki-laki yang sampai mati tidak menikah. Ya Allah. Awas. Insya Allah ya masyarakat sabab manis tato amin kumul ba'af fal yatazawad. Anak muda kalau punya kemampuan untuk nikah, nikahlah. Amin, amin, insyaallah. Amin. Jelas dia sekarang ya makin mantap hatinya ya. Siap. Buat jamaah yang ada di rumah nih, masih banyak ilmu yang akan dibagikan di Islam itu Indah hari ini dengan tema kita hari ini. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Lulu tentang apa sih tanda-tandanya dia adalah jodoh yang terbaik untuk kita dalam Islam. Ini ada tanda-tandanya nih. Dan juga ada tausiah dari Ustadz Abdul Kafi tentang ikhtiar-ikhtiar apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah dalam mencari jodoh. Setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Duhai pulang impian, jangan ragu. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Apa sih tandanya kalau si Anu, si itu, si Ayang, Beb, Hani, Bani, Sweetie, Baby adalah jodoh kita? Apa tandanya? Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang menyukai sesuatu senantiasa mengingatnya, menyebutkan namanya. Aduh, baru juga pertama ketemu. Love at the first sight, cinta pada pandangan pertama. Love isn't best of happiness, but without love is the sadness. Cinta bukanlah sumber kebahagiaan, tapi ketiadaan cinta menjadi sumber derita. Baru pertama ketemu udah ada rasa suka, rasa cinta. Kemudian ketika dilihat, aduh kok ada diingetan mulu ya. Misalnya kita contohkan Ustadz Sam. Ke Belanda beli jarum, alhamdulillah udah ada yang nyetruk. Contohnya sama Neng Bella. Yang ada mau makan, kata mamahnya, abang makan dulu sini. Iya mah. Nangis ternyata pas makan. Kenapa? Makannya pakai pecel lele, kepalanya lele berubah jadi Neng Bella. Ya Allah. Masuk ke kamar dilihat lukisan, kok Neng Bella. Buka buku Neng Bella, selalu ada dalam ingatan. Itulah cinta. Malam ngigo Neng Bella. Neng Bella. Masya Allah.
Ustazah dulu, kasihan yang satu lagi. Dia juga kepengen kata disebutin. Gak apa-apa Mas Nanti Yan, ya. dikasih Risma Wanda. Adiknya Risma Wanda ada perempuan. ada. Masih ada harapan, yang penting bukan neneknya ya. Pertama, senantiasa mengingat sehingga disebutkan terus namanya. Kita cinta kepada Rasulullah, otomatis kita ingat Rasulullah, kita bersalawat, begitu pun juga kita cinta kepada yang anu itu dia, honey bunny sweetie baby. Kemudian ada tanda keindahan. Entah cinta menimbulkan keindahan atau karena keindahan hadirlah cinta. Yang jelas kalau cinta yang dipandang indah aja. Bang, menurut abang siapa yang ganteng? Oh, dia yang paling ganteng. Loh bang, kalau perempuan, oh dia yang paling cantik. Yang ada semua orang melihat biasa aja, tapi bagi dia, ya Allah, cantik, ganteng. Itulah cinta menjadikan indah. Kita pun juga seperti itu dalam ibadah. Allahu Akbar, sholat. Jadi indah. Kenapa? Karena adanya cinta. Yang kedua, ada semangat kita untuk berkorban. Semangat kita untuk mendapatkannya. Walaupun kita rasa ya Allah susah, kira-kira dia maunya seperti apa ya? Apa dilihat dari hartanya, ketampanannya, kegantengannya atau gimana nih? Tapi ada semangat, makanya ada istilah gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi. Kenapa? Karena itu berusaha menunjukkan usaha semangat yang berkobar-kobar, membara. Kemudian apa? Ada pengorbanan di situ. Berkorban harta, berkorban jiwa, berkorban waktu. Tanda dia adalah jodoh kita, kok adanya cinta. Kemudian insya Allah mudah-mudahan tidak hanya hal itu, tapi juga sekufu. Dalam hal agamanya, kemudian pendapatannya, penghasilannya, sehingga sama background keluarganya. Ada yang bilang, aduh kalau dia jodoh kita biasanya wajahnya sama, karakternya sama. Jaka sembung nelen karet, nggak nyambung pret, nggak gitu-gitu juga. Masa kita harus cari yang sama, tapi ada rasa cinta, keindahan, semangat berjuang. Kemudian kita berdoa kepada Allah, insya Allah mudah-mudahan Allah dekatkan hatinya dengan hati kita. Dan Allah mudahkan segala usaha kita, insya Allah dia menjadi jodoh kita. Jangan lupa, sholat istikharah, minta ridho dari orang tua, insya Allah. Daun saga beli di Cisaat, semoga bermanfaat. Terima kasih saja dulu. Pemirsa Islam itu indah yang dimuliakan Allah, jamaah hadirin semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana ikhtiar-ikhtiar apa saja yang kita lakukan untuk mendapatkan jodoh yang soleh dan solehah. Yang pertama, pastilah kita selalu menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah yang paling utama. Ketika kita usaha sudah, kemudian tinggal doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah yang paling utama, karena doa silahul mu'min. Karena doa adalah senjatanya mukmin. Dan doa juga adalah bisa mendobrak arsy. Ketika kita menginginkan seseorang yang kita jodohkan, kemudian yang kita inginkan, yang kita idam-idamkan, yang kita tunggu-tunggu, yang kita harap-harapkan, kemudian tak kunjung datang, maka selalulah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Bacakan, kirimkan surat Al-Fatihah setiap habis sholat, khusus untuk nama dia seorang. Ya Allah, jadikanlah dia jodohku. Ya Allah, jadikanlah dia istriku. Ya Allah, jadikanlah dia pendampingku dunia dan akhirat ya Allah. Takdirkanlah seperti itu. Dengan doa-doa seperti ini, insya Allah di setiap sholat 5 waktu, khusus doanya untuk orang tersebut yang kita tuju, yang kita harapkan, yang kita idam-idamkan, insya Allah lama-kelamaan hatinya akan luluh. Dan dengan cara Allah nanti kita akan dipertemukan dengan orang tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu meminta kepada orang tua. Bagi yang para wanita dan juga para laki-laki, kita meminta kepada orang tua, andaikan memang orang tua kita sudah menyiapkan, kita tanya, papa, mama, sudah ada belum jodohnya untuk saya? Kalau memang sudah ada rekomendasi dari papa dan mama, coba AA pengen lihat bagaimana wujudnya, bagaimana mukanya. Emang setan ya wujud ya? Bagaimana rupanya, cantik enggak, ganteng enggak, kira-kira serak enggak.
Ketika nanti sudah ada rasa nyetrum, dilihat fotonya, ternyata dilihat dia datang ta'arufan, subhanallah luar biasa, hidungnya mancung, putih, bening, rambutnya terurai. Ya maksudnya laki. Iya, ya Allah. Iya, oh bolehlah Pak, nggak apa-apa. Ya saya setuju. Alhamdulillah. Ridho orang tua dapat, kita pun dapat. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini melalui mediator. Apabila ada misalkan ibu-ibu yang punya anak, misalkan ingin melamar Ustadz Syam, menginginkan sosok idaman suami Ustadz Syam, melalui mediator, cari temannya, atau ada saudaranya, kerabatnya, atau gurunya. Mudah-mudahan insya Allah dapat Bu, ya Bu ya. Iya, karena mediator perlu Bu, koneksi itu perlu, internet aja kan kita perlu, ya Bu ya. Iya, macomblang lah kalau istilahnya seperti itu, ya. Kemudian yang keempat Bu, kalau kita ingin mencari sendiri boleh, kita cari sendiri boleh. Pilihlah yang sesuai dengan hati, yang sesuai dengan apa keinginan hasrat. Yang penting mah Bu, jodoh tuh nyaman. Buat apa kita menikah kalau misalkan kita nggak tentram, nggak sakinah, nggak mawaddah, nggak rohmah? Buat apa? Yang penting itu nikah seperti itu. Nikah itu bukan urusan cepet-cepetan, tapi itu nikah adalah menyempurnakan separuh agama. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan lu dong buat Ustadz Abdul Kafi. Ini luar biasa dia nih. Itu sampai sebenarnya mau cari jodoh aja disuruh pakai mediator. Kalau udah dapat mediator, kelar-kelar langsung ke notaris. Soalnya jual tanah. Cari macomblang aja lah, udah. Macomblang iya. Ini bahasanya bahasa modern. Bahasa modern. Nggak mau menggunakan macomblang, mediator. Mediator. Ini Masya Allah luar biasa tema kita hari ini. Mungkin langsung aja kita dengarkan kesimpulan atau hikmah dari pertemuan kita. Langsung aja Ustadz Maulana silakan. Dari bintang tamu dulu boleh. Dari Samsir Alam. Ya. Kesimpulannya senang banget bisa diundang hari ini, alhamdulillah. Terus juga makin mantap buat saya, insya Allah tahun ini bakal menikah. Bulan 10. Amin, amin. Boleh sebut nama calonnya? Biar lagi nonton nih, coba dong, bilang dong. Sama calon, ini tuh yang nyala kameranya. Ya insya Allah nanti bulan 10 kita menikah. Siapa sebut dong? Ya adalah, udahlah. Insya Allah, doain aja. Inisialnya. Depannya. PC. Sebutin. Kalau tidak jadi fitnah. Beneran? langsung jadi. Kalau cuma inisial saja disebut, jadi fitnah. Silakan namanya. Terlalu Ustadz Syam senang banget nih, kenapa sih? Juta. Karena temannya ada yang nikah, dia belum. Ayo. Namanya dong. Coba. Priscilla Ramlan, insya Allah. Masya Allah. Kita doain ya. Berarti adeknya Ola Ramlan. Keponakannya Pak Ustadz. Iya. Pokoknya kita sama-sama doain aja ya. Mudah-mudahan dilancarkan semua urusannya sampai dengan kepelaminan. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah. Langsung aja Pak Ustadz nih. Kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Kesimpulannya saya kasih amalan bagi orang yang tak kunjung datang jodohnya. Lakukan amalan ini supaya mencinta dan dicinta. Jangan cuma bertepuk sebelah tangan. Yang pertama adalah perbanyak baca surah Ar-Rahman. Perbanyak baca surah Ar-Rahman. Kalau pertemuan-pertemuan yang lalu kita ajurin untuk mandi dengan air yang sudah dibacakan ayat kursi. Karena bisa jadi jodoh itu tidak datang-datang atau terhalang karena ada jin yang mencintainya. Tapi kali ini kita akan kasih amalan supaya dicintai. Ini amalannya. Jadi yang pertama, perbanyak baca surah Ar-Rahman, surah cintanya Allah kepada hambanya. Yang kedua, setelah baca surah Ar-Rahman, bacalah surah Yusuf ayat 4. Surah Yusuf ayat 4 dibacanya 3 kali. Setelah baca, silakan baca supaya mudah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Amin. Dibaca 3 kali. Dibaca 3 kali surah Yusuf, habis itu baca salawat 7 kali, baru ditiupkan di tangan, usap di wajah. Insya Allah siapa yang melihat kita akan tertarik sama kita. Amin. Tapi tetap senyum banyak. Buat apa tapi wayangnya cemberut? Iya, ambil. Mudah-mudahan bisa diamalkan buat kedua sahabat saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini, dari tema yang kita angkat, jurus ampuh cari jodoh. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sekali lagi buat Samsir Alam. Boleh sama-sama ke depan Samsir.
Boleh sama-sama bareng-bareng kita. Terima kasih banyak udah sharing, udah mau ngaku juga siapa calonnya, alhamdulillah. Dan terima kasih banyak juga buat semua jamaah yang sudah hadir di Islamic Twindah. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang ada di rumah yang selalu setia menyaksikan Islamic Twindah. Jangan lupa ya, buat jamaah yang di rumah yang punya grup qasidahan, yang mau tampil di Islamic Twindah, boleh insya Allah langsung kirimkan aja materinya ke email kita di islamituindahtransTV@gmail.com. Akhirnya saya Fadli mundur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.